Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam kesempatan warahmatullahi kali ini, wabarakatuh. kami CGP Angkatan 10, saya sendiri, Emma Putri Ristiani, dan rekan saya, Bu Lilik Septiani, akan mempraktekkan coaching akademik, di mana kami akan memaparkan tema yang sama, akan tetapi nanti akan bertukar peran. Pada praktek coaching yang pertama, nanti saya akan berperan sebagai coach dan Bu Lilik Septiani sebagai coachee. Kita mulai sekarang, Bu Lilik. Iya, Ya, baik Bu Emma. ya baik. Pertama, halo Bu Lilik, apa kabar? Alhamdulillah kabar hari ini saya baik Bu Emma. Oh iya, alhamdulillah ya Bu, baik. Ini saya mau menyikapi yang kemarin Bu Lilik itu WA saya, katanya Bu Lilik itu mau tanya saya ada waktu apa enggak. Emang ada apa ya Bu? Oh iya, jadi emang kemarin saya WA karena ada sesuatu yang saya pikirkan. Oh, Saya ada. kepengen berbagi cerita sama Bu Emma. Iya, berarti ada yang ingin diceritakan ya Bu Lilik. Iya Oke, baik. betul. Kebetulan pada siang hari ini saya agak free nih Bu Lilik, tidak ada kegiatan. Jadi gini, eh, ngomong-ngomong apa sih yang ingin Bu Lilik ceritakan sama saya? Monggo Bu Ya, Lilik bisa bercerita. ya terima kasih untuk waktunya. Semoga nanti apa yang saya pikirkan, apa yang ada di unek-unek dalam diri saya bisa terpecahkan. Jadi begini loh Bu, saya kan ngajar di kelas 5 ya. Terus ada salah satu murid saya, itu laki-laki, namanya Rozan. Nah, eee, murid tersebut itu setiap kali di dalam kelas itu dia tidak mau mengikuti pembelajaran. Memang sih tidak mengganggu, dia duduk, namun pada saat pembelajaran itu sama sekali tidak mengikuti seperti misalkan mengerjakan tugas, mencatat, kemudian kalau ada PR itu juga tidak mau mengerjakan. Jadi saya bingung untuk mengatasi anak tersebut begitu. Padahal saya sudah sering mendekati. Nanti alasannya tidak bawa ballpoint. Kadang saya pinjami ballpoint. Besok lagi diulangi, tidak bawa buku, tidak bawa ballpoint. Nanti temannya meminjami begitu. Kalau ada PR begitu juga tidak dikerjakan, alasannya lupa. Saya kadang kalau tanya apa namanya, dia diam. Kalau saya kan juga manusia biasa ya, jadi kadang ada timbul emosi begitu kadang. Kenapa sih gitu, saya kadang marah, mungkin suaranya lebih tinggi. Nanti eh, pernah dia nangis, tapi nggak apa ya namanya, nggak menceritakan alasannya kenapa dia tidak mengerjakan atau apa juga tidak. Paling alasannya lupa, kalau tidak mengerjakan PR gitu diam saja begitu. Oh, jadi seperti itu ya Bu Lilik. Jadi ada murid Bu Lilik kelas 5 itu yang bernama Fauzan itu tidak mengikuti pelajaran, cuman tidak mengganggu, tidak mau mengerjakan PR dengan alasan lupa, tidak mengerjakan tugas juga alasannya tidak bawa ballpoint, seperti itu ya Bu Lilik. Nah, Iya kira-kira betul. bisa diceritakan apa sih yang menjadi penyebab si Mas Fauzan itu kok tidak mengerjakan tugas, terus tadi Bu Lilik bercerita juga seperti cuek terhadap pembelajaran, tidak mengikuti pembelajaran, PR juga tidak dikerjakan. Kira-kira itu penyebabnya apa ya Bu Lilik? Kalau penyebabnya sendiri, saya tadi kan kalau anak tersebut si namanya Rozan bukan Fauzan. Rozan Ya, pakai R ya. namanya Rosan, ya. Iya, kalau si Rozan tak tanya itu kan diam. Jadi saya belum tahu dari anak tersebut. Cuman kalau misalkan
sama bergaul dia masih mau bergaul, kalau istirahat juga si Rozan tadi mau bermain, jadi kan tidak ada kayak minder gitu juga tidak. Menurut saya amati begitu. Tapi saya sering tanya-tanya sama temennya, itu temennya kadang bilang sih, itu Bu Rozan mainnya sama anak-anak SMP, terus anak-anak yang sudah tidak sekolah, terus sering motor-motoran, mainnya pulang sampai apa namanya larut, kadang sudah mau mendekati maghrib gitu baru pulang. Jadi atau mungkin dia kecapean atau apa jadi males untuk belajar begitu ya. Suaranya masih di mute. Oh iya, berarti ini masalahnya itu penyebabnya karena Mas Rosan itu bergaulnya, bertemannya dengan teman yang usianya lebih tinggi ya Bu ya? Yang lebih, jadi mungkin karena tadi main motor-motoran sampai pulang sampai sore, terus akhirnya kecapean, ada PR, itu tidak mau mengerjakan. Mungkin itu juga yang menyebabkan akhirnya pada saat di sekolahan, Mas Rosan pun tidak ini antusias, tidak aktif mengikuti pembelajaran, mungkin bisa ngantuk atau apa ya Bu Lilik ya. Iya betul, mungkin seperti itu sih, itu juga mempengaruhi dari Terkadang Mas memang Rozannya seperti ya. itu. Kalau berteman dengan yang tidak seusia, apalagi usianya paut jauh itu seperti itu, apalagi kalau sampai anak usia SD itu bertemannya dengan anak SMP. Itu yang anak SD itu kan identik belum bisa naik motor. Kalau SMP itu pasti sudah ya belilik. Nanti kadang Iya, diajakin, terus nanti kepengen akhirnya si anak SD itu muncul, ah aku pengen nyoba nih naik mengendarai motor itu gimana, seperti itu ya belilik. iya. Tadi dari masalah yang sudah Bu Lilik sampaikan, sudah Bu Lilik ceritakan, kira-kira bagaimana rencana Bu Lilik untuk menyelesaikan masalahnya Mas Rosan itu? Solusinya kira-kira Bu Lilik itu mau ngapain itu Bu Lilik? Iya. Jadi yang sudah saya lakukan kan dengan memanggil anak tersebut, kadang saya panggil, saya cuma berdua aja ngobrol, itu juga cuma diam, benar-benar diam, dia tidak mau berbicara alasan atau apa, diam, walaupun saya cuma berdua tanpa teman-temannya begitu. Kemudian eh, tidak ada perubahan. Saya bilang, kadang saya bilang, Mbak, kamu kasihan sama orang tuanya kan sudah bekerja, kepengen anaknya jadi anak pinter, kok kamu kayak gitu. Terus dia juga sering tidak berangkat begitu. Padahal teman-temannya bilang dia kata mamahnya berangkat Bu begitu. Tapi kok nggak sampai ke sekolahan. Nanti temannya kan kebetulan di dekat sekolah itu rumahnya si mbahnya si Rozan begitu. Terus kata temennya, itu Bu, tadi sih saya lihat Rozan berangkat tapi nggak ke sekolahan, biasanya di rumah mbahnya begitu. Eh, terus oh jadi mungkin kan saya cari informasi, saya gali informasi bahwa si Rozan itu memang bapak sama ibunya itu sudah tidak bersama, jadi dia mungkin kayak korban broken home gitu ya. Jadi kalau di rumah mungkin tidak nyaman dengan ibunya atau dengan bapak tirinya karena ibunya juga sudah punya suami lagi, mungkin dia secara apa cara batin pengen cari perlindungan, nah itu ke rumah simbahnya. Nah, yang ingin saya lakukan sih dalam waktu dekat lah, dalam minggu-minggu ini saya kepengen mengundang secara resmi ibunya, saya pengen ngobrol permasalahan pada si Rozan tadi di sekolahan, saya pengen cerita, barangkali eh, di rumah khususnya itu ada masalah, saya kepengen memberitahu orang tuanya supaya orang tuanya juga tahu bahwa anaknya itu sering tidak berangkat, anaknya tidak mengikuti pembelajaran dengan baik, kemudian tidak mengerjakan. Jadi beberapa di daftar nilai itu
khususnya Rozan itu banyak banyak nilai yang kosong karena tadi tidak mengerjakan tugas, tidak mau mengikuti pembelajaran kan nilainya otomatis berkurang. Nah, rencana saya seperti itu Bu Emma, saya pengen mengundang secara resmi biar orang tuanya datang ke sekolahan nanti bisa duduk bersama sama Rozan begitu. Oh iya Bu Lilik. Berarti rencananya solusinya itu Bu Lilik akan memanggil orang tuanya Mas Rosan itu untuk datang ke sekolah ya Bu ya. Ya Karena Bu betul. Lilik sudah mencoba memanggil secara personal Mas Rosan itu, ditanya mengapa tidak mengerjakan tugas, mengapa tidak mengerjakan PR, terus di kelas juga tidak aktif, tidak mengikuti pelajaran, itu ternyata malah diam ya Bu. Iya Ya, Bu. dari alternatif solusi yang sudah Bu Lilik rencanakan, itu monggo dilaksanakan. Tadi Bu Lilik rencananya mau melaksanakan dalam minggu-minggu ini ya Bu Lilik ya? Ya rencananya dalam minggu-minggu ini supaya eh, cepat ada solusi dan cepat terselesaikan masalah ini kan harapannya saya Rosan bisa seperti teman yang lain, bisa mengikuti pembelajaran, bisa aktif begitu Bu. Oh iya, berarti nanti setelah Bu Lilik melaksanakan rencana solusi itu, saya tunggu hasilnya ya Bu Lilik ya, seperti apa nanti bisa menghubungi saya lagi, bisa curhat ke saya lagi. Mungkin apakah dari solusi itu Bu Lilik sudah menemukan jalan keluarnya, akhirnya Mas Rosannya itu mau seperti teman-temannya aktif mengikuti pelajaran, mengerjakan tugas, mengerjakan PR seperti itu. Semoga dari rencana solusi yang Bu Lilik rencanakan ini bisa berhasil ya Bu, bisa menjadikan Mas Rosan itu berubah seperti itu. Iya Bu, terima kasih. Baik, Nanti kalau saya sudah apa memanggil orang tuanya, nanti saya mau menceritakan lagi hasilnya. Semoga ada hasil yang sesuai dengan keinginan kita semua. Nanti saya akan cerita lagi, saya ya. minta waktunya Bu Emma lagi untuk mendengarkan Baik, cerita saya. Lilik. Saya siap pokoknya. Nanti yang penting kabarin dulu. Iya, soalnya dari kemarin itu saya memperhatikan Bu Lilik. Bu Lilik itu kan guru yang ceria, yang aktif gitu ya. Terus akhir-akhir ini saya melihat kok sering murung, terus kadang juga kayak sering banyak ngalamun gitu. Diajak ngobrol juga kok nggak nyambung. Nah, kalau ternyata kan benar ada masalah sama muridnya ya Bu. Semoga dengan kita sudah sharing seperti ini, Bu Lilik sudah menentukan rencana solusi yang akan dilakukan dalam minggu ini, bisa selesai masalahnya dan Bu Lilik bisa kembali ceria seperti sedia kala. Itu ya Bu Lilik ya. Iya Bu Emma, terima kasih hari ini sedikit plong pikiran saya, Alhamdulillah hati saya, walaupun belum ada solusi atau belum belum ada belum aksi, ada hasil, iya. belum ada aksi karena belum ada hasil karena belum ada aksi, tapi setidaknya masalah tadi sudah apa namanya menumpuk di pikiran saya dan dalam waktu dekat ini nanti saya akan mengundang secepatnya ibunya biar bisa ikut membantu menyelesaikan masalah pada anaknya tersebut. Iya, baik. Semangat Bu Lilik, saya doakan semoga berhasil ya Bu Lilik ya. Dan Mas Iya Rosan Bu. bisa kembali seperti teman-temannya aktif lagi. Apalagi kan kelas 5, sebentar lagi kelas 6 ya Bu ya. Ini udah mau kenaikan seperti itu. Ya sudah Bu Lilik, eh, cukup ya Bu Lilik ya. Ya, cukup. Terima Iya, kasih ya atas waktunya. ya, sama Bu Lilik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.